Terkadang kita sering membuat standar ganda terhadap seseorang ya, terhadap kelompok terutama. Yaitu kelompok apa? Kelompok Wahabi. Bung Karno sendiri ya, Bung Karno sendiri pemimpin Indonesia, presiden pertama Indonesia. Itu mengatakan dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi halaman 390 yang menyatakan bahwa beliau tidak anti Wahabi. Soekarno sendiri, Bung Karno sudah mengatakan tentang Wahabi itu kembali kepada kemurnian agama Islam. Kata beliau begini, cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam sebagaimana di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran dengan 1001 takhayul, 1001 bid'ah. Lemparkan jauh-jauh takhayul dan bid'ah, nyahkan segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Tapi yang perlu saya tekankan ini ya, Bung Karno ini memang tidak anti Wahabi. Justru pada saat pengasingan beliau di Lapas Sukamiskin dan di Pulau Inde ya, di Flores, itu mengirimkan surat kepada Ahmad Hasan. Jadi Ahmad Hasan ini seorang Persis ya, Persatuan Islam pada saat itu. Dan beliau mengatakan dalam suratnya itu beliau cenderung tertarik bahkan justru pada gerakan dari Arab Saudi ini, Wahabisme ini. Poin yang saya maksud adalah kita jangan bersikap menjudge kelompok Wahabisme ini jika kita tidak tahu Wahabisme itu apa, ya kan? Kita harus bersikap adil gitu. Dan kembali lagi, kita berada di negara yang demokrasi gitu, bahwa berpendapat, mengutarakan pemikiran, selama itu bergumul pada ranah ide dan pemikiran, gak boleh kita sampai bermain otot bahkan menyentuh ujung hidung. Gak boleh, akan ada pembubaran dan sebagainya, itu gak boleh ya. Itu masih bergumul di ide dan pemikiran. Terus mengatakan bahwa Wahabisme adalah organisasi terlarang terorisme, mana buktinya gitu. Bahkan Wahabi itu melarang anggota-anggotanya, umat-umatnya ya, yang ada di gerakan Wahabi untuk mengkritik pemerintah. Jangankan mendirikan akan mendirikan sebuah negara Islam yang dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu fitnah, itu nggak ada bukti yang otentik Wahabisme sekarang ya. Kan sekarang kan Wahabisme diidentikan dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yazid Abdul Ghani Jawas, Ustadz Firanya Riza. Mana bukti otentik beliau mengarahkan kepada gerakan terorisme? Nggak ada. Sampai sekarang aku telusuri, nggak ada video yang mengarahkan beliau ini untuk mengajak jamaah-jamaahnya untuk menyerang pemerintah. Justru Ustadz Abdul Qadir Jawas mengatakan kalau haram hukumnya mengkritik pemerintah. Itu pemikiran Wahabisme. Terus kenapa orang-orang yang ya bisa dianggap ya fanatisme berlebihan menganggap organisasi ini berbahaya dari mana? Ini ide dan pemikiran. Kalau mereka berprinsip dengan ide dan pemikirannya itu benar, ya udah gitu, nggak usah kalian larang.
toh mereka juga, toh kita semua masing-masing punya dalil sendiri-sendiri gitu untuk membenarkan tindakan dalam beribadahnya, selama itu tidak menyimpang ya, seperti itu. Toh mereka juga menyampaikan pendapatnya di lingkup kajiannya mereka, jamaah-jamaahnya mereka itu, seperti itu. Jadi ya kita beda pemikiran boleh ya, tapi kalau sampai beda pemikiran itu membuat kita ya bermain otot saja tanpa memainkan logika kita untuk bernalar, itu sangat berbahaya sekali ya kan. Teriak-teriak toleransi ya, toleransi terhadap berbeda agama. Wong sesama agama saja tidak bisa toleransi, seperti apa ini ya kan. Jadi ya kita harus toleransi juga terhadap sesama agama kita yang berbeda aliran mazhabnya gitu. Kita harus dewasa mengenai ini, seperti itu.